wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran seni budaya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar berkenaan dengan musik tradisional. Nah, karena motonya di sini ayo kenali musik tradisional di daerahmu. Jadi nanti pada saat evaluasi dan pembelajarannya kita nanti lebih mengkerucut mempelajari tentang musik tradisional Jawa Barat khususnya. Baik, kita mulai. Yang pertama kita masuk ke tujuan pembelajaran dan pengertian dari musik tradisional. Tujuan pembelajaran. Siswa nanti dituntut untuk bisa memahami pengertian seni musik tradisional. Kemudian yang kedua, siswa memahami musik dilihat dari fungsi alat musik. Yang ketiga, siswa bisa mengidentifikasi jenis alat musik tradisional berdasarkan tinjauan sumber bunyi. Dan yang keempat adalah siswa bisa menampilkan pertunjukan musik tradisional secara langsung atau secara virtual. Selanjutnya, pengertian musik tradisional. Yang namanya musik, kalimat musik ini merupakan kalimat yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kemudian tradisional juga, ini bukan kalimat yang asing bagi kita, ya. Jadi kalau misalkan disatukan, yang namanya pengertian musik tradisional adalah sebuah ungkapan atau ekspresi seseorang yang dituangkan ke dalam rangkaian nada yang diciptakan atau diadaptasikan secara turun-temurun. Ini pengertian musik tradisional. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi dan jenis alat musik tradisional. Yang pertama, alat musik dilihat dari fungsinya. Yang pertama adalah alat musik melodis, ya, atau bisa dikatakan alat musik yang mempunyai susunan nada. Nah, sebelum kita lanjut, kalian harus paham dulu berkenaan dengan nada. Nada itu ada dua, ada nada diatonis atau nada pentatonis. Ya, bisa dikatakan nada ini adalah susunan nada atau tinggi rendahnya suara. Ini dinamakan dengan nada. Yang pertama adalah nada diatonis atau yang berbunyi do re mi fa sol la si do si la so fa mi re do. Nah, ini merupakan nada diatonis. Nah, kemudian nada yang kedua adalah pentatonis. Nah, nada pentatonis ini hanya terdiri dari 5 struktur nada atau berbunyi da mi na ti la da la ti na mi da. Nah, ini adalah nada pentatonis yang biasanya ini terdapat pada alat-alat musik tradisional. Ya, jadi saya ulangi lagi, pengertian alat musik melodis itu adalah alat musik yang mempunyai susunan nada atau tinggi rendahnya suara. Kemudian yang kedua, alat musik dilihat dari fungsinya adalah alat musik ritmis atau alat musik yang tidak mempunyai nada, yang hanya mempunyai irama. Nah, ini di bawah ada salah satu contoh, beberapa contoh untuk alat musik melodis. Yang pertama adalah kecapi, kemudian trompet, suling, seruna, saluang, akordeo, angklung, rebab, napiri, dan kolintang. Nah, ini beberapa contoh dari musik melodis atau alat musik yang mempunyai nada. Kemudian contoh yang kedua adalah contoh alat musik ritmis atau alat musik yang tidak mempunyai nada, yang fungsinya hanya mengiringi saja, ya, karena alat musik ini hanya mempunyai irama saja. Salah satu contohnya adalah kendang, goong, lesung, tipa, tuma, babun, rebana, ganda, polo-palo, dan karinding. Nah, kalian nanti bisa mengidentifikasi dari masing-masing alat musik yang sudah tadi saya sebutkan, ya. Bagaimana cara memainkannya kalian bisa lihat di YouTube, ya. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke dalam cara memainkan. Nah, ya. Alat musik tradisional dilihat dari cara memainkannya dan sumber bunyinya. Yang pertama adalah alat musik berdasarkan cara memainkannya. Yang pertama ada alat musik tiup, ya, alat musik gesek, kemudian alat musik petik, dan juga alat musik pukul. Ini sudah jelas. Kalian sudah bisa membedakan mana yang termasuk ke dalam alat musik tiup, alat musik gesek, alat musik petik, dan alat musik pukul. Kemudian yang keduanya adalah alat musik berdasarkan sumber bunyi. Nah, yang pertama ada yang disebutkan dengan aerofon, atau bisa diartikan juga yang namanya aerofon ini adalah sumber bunyinya dari udara. Jadi alat musik yang sumber bunyinya dari udara atau ditiup. Nah, ini namanya adalah aerofon. Kemudian yang kedua membranofon, atau bisa dikatakan alat musik yang sumber bunyinya dari selaput tipis atau kulit yang dimainkan dengan cara
tepuk. Nah ini alat musik yang terbuat dari kulit atau mika ya, yang dimainkannya dengan cara ditepuk atau dipukul. Nah ini sudah jelas. Kemudian elektrofon atau bisa dikatakan juga alat musik yang sumber bunyi dari listrik ya. Ini salah satu alat musik yang sumber bunyi dari listrik, contoh seperti keyboard ya, piano ya. Nah, ini contoh dari alat musik elektrofon. Kemudian yang selanjutnya adalah idiofon. Idiofon ini merupakan alat musik yang sumber bunyi dari badan alat musik itu sendiri. Nah, ini contohnya, salah satu contohnya seperti angklung, kemudian gamelan ya, seperti goong, panerus, kemudian packing ya, kemudian bonang. Nah, itu alat musik yang sumber bunyi dari badan alat musik itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir ada yang dinamakan dengan kordofon. Nah, kalau kordofon ini adalah alat musik yang sumbernya dari dawai atau senar ya. Nah, silakan nanti untuk mengidentifikasi yang termasuk atau contoh dari alat musik aerofon, membranfon, elektrofon, idiofon, dan kordofon bisa kalian cari di YouTube atau silakan browsing di Google ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada demonstrasi permainan musik tradisional. Nah, ya, setelah nanti selesai kita lihat tayangannya, kita identifikasi alat musik apa saja yang dimainkan dalam demo tersebut. Ya, kita identifikasi alat musik yang digunakan dalam demo yang pertama ini adalah permainan musik ensemble gamelan degung ya. Nah, ini yang dimainkan adalah yang pertama ada penerus, kemudian yang keduanya adalah peking, yang kemudian yang ketiganya adalah goong, dan yang keempatnya adalah suling, dan yang terakhir adalah kecapi. Nah, ya, permainan musik ensemble ini merupakan pertunjukan upacara adat Sunda. Pada saat tampil ini merupakan pemain atau nayaga dari SMK 1 Bojong pada saat diminta untuk mengiringi pernikahan adat Sunda. Nah, ya. Nah, kemudian selanjutnya contoh yang kedua ini juga sama, salah satu bentuk pertunjukan dari musik tradisional. شوف هاي شو حلوة.
merupakan demo yang kedua. Kita identifikasi alat musik yang digunakan itu adalah kendang, ya, lebih dari 5 kendang, kemudian gamelan degung, kemudian ada juga beduk, ya, ada juga tadi drum yang dikolaborasikan beberapa alat musik antara musik tradisional dengan modern, kemudian digabungkan dengan gerakan atau tari. Nah, ya. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir kita masuk ke evaluasi nantinya. Nah, jadi nanti silakan install di HP-mu atau di Android-mu aplikasi alat musik virtual di bawah ini, ya. Silakan nanti buka Play Store. Nah, di sana diketik di pencarian, boleh ada 2 pilihan nanti, ada gamelanku, ada juga aplikasi degung, ya. Silakan, jadi boleh pilih di antara kedua tersebut, gamelanku atau aplikasi degung, ya. Kemudian install. Nah, kemudian setelah terinstall, kemudian jangan lupa install juga perekam layar di HP-mu, ya. Untuk apa? Karena nanti kita akan coba menggabungkan dan merekam hasil permainan di alat musik gamelan ini, ya. Kemudian nanti kita akan gunakan perekam layar. Nah, untuk teknik cara memainkan alat musik virtual gamelanku atau degung akan kita bahas di pertemuan selanjutnya pada saat luring atau pada saat tatap muka. Ya, demikian untuk pembelajaran daring kali ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan dapat bertemu di pembelajaran luar jaringan atau luring. Terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.